warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait konselor terhadap peserta didik di sekolah kami. Halo teman-teman, tahukah kamu sebuah studi menunjukkan bahwa siswa yang termotivasi memiliki kemungkinan 50% lebih besar untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya soal kecerdasan atau bakat semata, tetapi tentang semangat dan keinginan untuk terus maju. Motivasi adalah bahan bakar yang membuat kita terus bergerak, bahkan saat perjalanan terasa berat. Karena itu dalam video ini saya akan berbicara tentang bagaimana menemukan dan menjaga, bahkan menguatkan motivasi belajar, agar apapun rintangan yang kita hadapi nantinya, kita bisa tetap melangkah dengan penuh percaya diri. Jadi siapkan dirimu untuk menemukan cara-cara baru dan cara-cara yang sangat menarik untuk membuat belajar menjadi lebih bersemangat. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena sukses dimulai dari langkah pertama dan semangat yang tidak pernah padam. Nah, teman-teman, mungkin kalian sering merasa semangat belajar yang awalnya tinggi justru menurun di tengah-tengah jalan. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti itu? Ya. Oke. Apalagi kalau menghadapi tantangan atau materi yang sulit. Di sini kita ingin membantu kalian untuk menemukan kembali semangat dan tetap termotivasi untuk meraih tujuan-tujuan kalian. Ini kita akan membahas berbagai kiat-kiat praktis yang akan bisa diterapkan oleh kalian nantinya di setiap harinya, agar belajar bukan hanya jadi lebih mudah, tetapi juga sangat menyenangkan dan sangat menarik. Yuk kita simak tips-tipsnya yang satu persatu nantinya buat belajar menjadi langkah seru menuju impian kalian. Dalam video ini kami akan membahas berbagai kiat-kiat praktis yang bisa kami terapkan, yang bisa kalian terapkan nantinya di setiap hari, agar belajar bukan hanya jadi lebih mudah, tetapi juga lebih menyenangkan dan sangat bermakna. Yuk kita simak-simak tipsnya satu persatu dan buat belajar menjadi langkah seru menjadi impian kalian. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Robiatus Solihah sebagai konselor di sini. Peran saya adalah membantu kalian nantinya dalam menjaga motivasi belajar, agar setiap tantangan bisa dihadapi dengan lebih percaya diri dan lebih menarik nantinya. Mari kita bahas cara bersama-sama. Baik teman-teman, kita tahu bahwa menjaga motivasi belajar itu tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang sering kita hadapi. Misalnya, mungkin kalian merasa kurang waktu untuk belajar karena banyaknya kegiatan lain. Benar atau tidak? Iya. Nah, iya. Atau materi pelajaran yang sulit kadang membuat kita bingung dan kehilangan semangat. Benar atau tidak? Benar. Selain itu juga ada gangguan dari lingkungan. Contohnya, mungkin dari orang tua kita yang mengalami kesulitan ekonomi, atau keluarga kita yang mengalami broken home, atau dari lingkungan juga dan teknologi. Semisal kalian yang sering selalu memain game, terlalu candu dalam main game sehingga lupa untuk belajar. Kemudian juga kalian selalu sering scroll HP, karena saking nikmatnya dalam bermain HP, kalian lupa untuk belajar. Apakah kalian pernah merasakan ketika kalian belajar merasa kesulitan? Nah, baik, semua itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Dan kamu gak sendirian, bahkan teman-teman selain kalian juga merasakan hal seperti itu. Siswa-siswi yang bukan dari sekolah ini juga merasakan hal seperti itu. Justru memahami tantangan ini adalah langkah awal untuk menemukan solusi bersama. Kalian merasakan bahwa lingkungan keluarga
atau teknologi merupakan suatu tantangan kalian dalam menghadapi motivasi belajar, ini bukan berarti kalian hilang percaya diri. Tetapi kalian seharusnya merasa bahwa ini adalah salah satu solusi yang akan kalian jadikan ke depannya dalam motivasi belajar. Ada banyak tips yang bisa membantu kita menjaga semangat belajar tetap terjalin dalam diri kita. Bahkan ketika situasi merasa sulit, yuk kita bahas apa saja sih tips-tips yang bisa kita jadikan motivasi kita. Yang pertama adalah tentukan tujuan belajar yang spesifik. Kalian paham nggak maksudnya? Tidak. Pertama, mulailah dengan menetapkan tujuan belajar yang jelas dan bisa dicapai. Misalnya nih, dalam seminggu ini saya ingin menguasai bab 3 dalam matematika. Dengan begitu, kamu tahu persis apa yang ingin kamu capai dan fokusmu akan lebih terarah. Ini salah satu trik untuk kamu mengembalikan motivasi kamu, menentukan tujuan belajar yang spesifik. Mau tidak mau kamu harus menentukan target untuk dicapai. Apapun itu dan pelajaran apapun itu. Ya. Kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar yang teratur. Kira-kira jadwal pelajaran kalian sudah teratur atau tidak? Belum. Di rumah. Kalau di sekolah sudah teratur, tinggal kalian mengikuti. Untuk mengikutinya itu, Bu, motivasi saya redup. Nah, dengan begitu tujuan kamu yang harus lebih utama. Setelah tujuan kamu bentuk, kemudian adalah mengatur jadwal atau mengikuti jadwal. Membuat jadwal belajar yang teratur, seperti harian atau jadwal harian kamu di rumah. Habis sholat aku mau belajar dulu sebentar walaupun 5 menit. Itu adalah belajar teratur. Belajar apa saja. Seandainya kamu masih dalam status siswi, belajar sesuai dengan pelajaran kamu untuk besok. Jadi kamu ada target. Jadi kamu jangan belajar sesuatu yang tidak ada tujuannya, atau belajar sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk besok. Ya, belajar masak bagaimana, Bu? Jika itu membuatmu manfaat untuk hari esok, silakan. Tetapi kembali lagi, status kalian adalah siswa, maka kalian harus mengutamakan dulu yang lebih utama yang harus dipelajari. Membuat jadwal harian atau membuat jadwal mingguan yang konsisten atau istiqomah, tidak hanya sehari atau 2 hari. Ya, tentukan waktu khusus untuk belajar dan pastikan ada jeda untuk istirahat. Ya, jangan lupa kita untuk beristirahat. Karena ketika kita selalu fokus saja tidak akan baik untuk fisik kita. Tapi ketika kita mengatur waktu kemudian kita melaksanakan itu semua dengan istirahat yang cukup, maka itu akan berjalan dengan lancar. Dengan jadwal yang teratur, kamu akan terbiasa untuk belajar dan gak merasa terlalu terbebani. Ini adalah salah satu trik agar motivasi kalian muncul kembali. Ya. Kemudian ada lagi triknya, yaitu gunakan teknik belajar yang cocok untuk kamu. Kira-kira menurut kamu belajar yang seperti apa yang enak? Belajar atau hanya mendengarkan saja? Atau belajar sambil makan? Belajar sambil mendengarkan musik? Atau belajar sambil tidur-tiduran? Nah, itu adalah salah satu teknik yang harus kalian pahami. Kira-kira aku ini cocoknya di mana? Kalau ceramah saja bosan. Oke, kita sekarang belajar sambil mendengarkan musik. Musik apa? Musik yang sekiranya sinkron dengan mata pelajaran. Atau kalau matematika masa ada musiknya, Bu? Nah, kalian bisa belajar sejenak sambil mendengarkan musik yang menurut kalian itu mengembalikan konsentrasi. Pasti kalian punya satu musik yang buat kalian semangat, kan? Itu yang didengarin. Yang penting jangan lagu-lagu galau. Kalau kalian dengerin lagu-lagu galau, maka kalian akan selalu terbawa dalam hal kesedihan. Pasti. Ya. Itu ya. Gunakan teknik belajar yang cocok untuk kamu. Misalkan kalau di sini setiap orang itu kan punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka belajar dengan membaca saja, ada yang
suka mencatat saja, ada juga yang suka belajar lewat audio atau video. Ya, jadi temukan belajar yang paling efektif buat kamu sehingga proses belajar akan lebih menyenangkan. Apalagi sekarang di era kurikulum merdeka. Ya, guru dan siswa tidak dituntut untuk melakukan teknik pembelajaran satu saja, tetapi dalam satu kelas itu bisa berbeda-beda. Ada yang suka presentasi, satunya presentasi, satunya dia menggambarkan pelajarannya melalui bahasa tubuhnya atau yang sebagainya, atau bahkan ada yang menginginkan belajar di luar kelas. Itu adalah salah satu teknik yang cocok untuk kita, tapi tetap sesuai dengan arahan guru, karena setiap guru nanti akan mempersiapkan teknik apa saja yang cocok untuk disampaikan nantinya ketika punya jadwal di kelas, ya. Kemudian ada trik lagi, yaitu fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Jadi ketika kalian belajar, ingat, belajar bukan hanya soal mendapatkan nilai atau hasil, ya. Nikmati prosesnya, pelajari hal-hal baru, dan jangan takut mencoba apapun itu, pelajaran apapun itu. Dengan begitu kalian akan merasa lebih semangat untuk belajar tanpa perlu khawatir soal hasil akhir. Jadi ketika kalian ingin belajar, jangan melihat aku harus dapat 100, aku harus dapat nilai A+. Itu salah. Itu akan membuat pikiran kalian merasa bahwa yang kalian tuju bukan prosesnya, bukan pengetahuannya, tetapi hasilnya. Nah, jadi ketika kalian sudah targetnya nilai dan pada akhir nilai kalian tidak sesuai, maka kalian akan lebih down, motivasi akan hilang. Jadi jangan hanya lihat akhir, karena begini, di dalam hadis juga disampaikan, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Siapa yang selalu bersungguh-sungguh dalam proses pasti akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu benar. Ya, ketika hasil mengkhianati kita, coba tebak proses apa yang sudah kalian berikan kepada diri kalian. Saya punya cerita tentang seseorang murid, ya. Mungkin dulu saya punya seorang murid yang mana sebut saja namanya Dinda, ya. Awalnya Dinda ini merasa sangat berat dan kehilangan semangat karena materi yang sangat menumpuk, matematika, bahasa Inggris, atau pelajaran-pelajaran lainnya. Lalu ia memulai mencoba tips-tips yang tadi, mulai menentukan jadwal, tujuan, gunakan teknik belajar yang cocok, ya, dan terutama fokus. Dan tidak kalah penting adalah niat kalian untuk belajar, ya. Si Dinda itu mencoba untuk menggunakan kiat-kiat yang sederhana tadi, yang sesuai dengan kemampuannya, menetapkan tujuan belajar mingguan dan belajar secara teratur. Dina juga menemukan gaya belajar yang cocok untuknya, ya. Gaya cocok untuknya apa? Mungkin dengan dia belajar melalui video, audio, ilmunya lebih mudah masuk, ya, ketimbang dia dijelaskan, diceramain oleh gurunya. Akhirnya dia menemukan, bahkan dia melakukan pelajaran sendiri pun dia juga menggunakan teknik itu. Tidak harus belajar dengan guru, dia menggunakan teknik itu. Dalam keadaan belajar sendiri pun dia menggunakan. Akhirnya perlahan Dinda mulai melihat hasilnya. Belajar jadi terasa lebih ringan dan ia kembali semangat. Dina tidak hanya lebih percaya diri, tapi juga menikmati proses belajarnya. Jadi cerita ini membuktikan bahwa perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Baik teman-teman, menjaga motivasi adalah perjalanan yang memerlukan usaha terus-menerus. Jangan takut untuk terus mencoba dan mencari cara belajar yang paling cocok buat kalian. Ya, jangan takut, karena setiap orang itu mempunyai teknik belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda. Dan jika kalian butuh bantuan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya sebagai konselor pada kesempatan ini.
Bersama ini kita bisa menemukan solusi terbaik. Baik, dari beberapa penyampaian yang saya sampaikan tadi terkait kiat-kiat atau tips-tips agar kalian merasa termotivasi, mungkin ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan masing-masing bisa diajukan, karena ini adalah sebagai acuan bahwa kalian merupakan seseorang yang ingin mengalami perubahan untuk motivasi belajar. Silakan, mulai dari Holid, boleh bertanya hal yang mungkin membuat kamu selalu berpikir-pikir, kenapa ya? Kenapa? Ada banyak tips yang bisa membantu kita menjaga semangat belajar tetap terjalin dalam diri kita. Bahkan ketika situasi merasa sulit, yuk kita bahas apa saja sih tips-tips yang bisa kita jadikan motivasi kita. Yang pertama adalah tentukan tujuan belajar yang spesifik. Kalian paham nggak maksudnya? Tidak. Pertama, mulailah dengan menetapkan tujuan belajar yang jelas dan bisa dicapai. Misalnya nih, dalam seminggu ini saya ingin menguasai bab 3 dalam matematika. Dengan begitu, kamu tahu persis apa yang ingin kamu capai dan fokusmu akan lebih terarah. Ini salah satu trik untuk kamu mengembalikan motivasi kamu, menentukan tujuan belajar yang spesifik. Mau tidak mau kamu harus menentukan target untuk dicapai. Apapun itu dan pelajaran apapun itu. Ya. Kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar yang teratur. Kira-kira jadwal pelajaran kalian sudah teratur atau tidak? Belum. Di rumah. Kalau di sekolah sudah teratur, tinggal kalian mengikuti. Untuk mengikutinya itu, Bu, motivasi saya redup. Nah, dengan begitu tujuan kamu yang harus lebih utama. Setelah tujuan kamu bentuk, kemudian adalah mengatur jadwal atau mengikuti jadwal. Membuat jadwal belajar yang teratur, seperti harian atau jadwal harian kamu di rumah. Habis sholat aku mau belajar dulu sebentar walaupun 5 menit. Itu adalah belajar teratur. Belajar apa saja? Seandainya kamu masih dalam status siswi, belajar sesuai dengan pelajaran kamu untuk besok. Jadi kamu ada target. Jadi kamu jangan belajar sesuatu yang tidak ada tujuannya, atau belajar sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk besok. Ya, belajar masak bagaimana, Bu? Jika itu membuatmu manfaat untuk hari esok, silakan. Tetapi kembali lagi, status kalian adalah siswa, maka kalian harus mengutamakan dulu yang lebih utama yang harus dipelajari. Membuat jadwal harian atau membuat jadwal mingguan yang konsisten atau istiqomah, tidak hanya sehari atau 2 hari. Ya, tentukan waktu khusus untuk belajar dan pastikan ada jeda untuk istirahat. Ya, jangan lupa kita untuk beristirahat. Karena ketika kita selalu fokus saja tidak akan baik untuk fisik kita. Tapi ketika kita mengatur waktu kemudian kita melaksanakan itu semua dengan istirahat yang cukup, maka itu akan berjalan dengan lancar. Dengan jadwal yang teratur, kamu akan terbiasa untuk belajar dan gak merasa terlalu terbebani. Ini adalah salah satu trik agar motivasi kalian muncul kembali. Ya. Kemudian ada lagi triknya, yaitu gunakan teknik belajar yang cocok untuk kamu. Kira-kira menurut kamu belajar yang seperti apa yang enak? Belajar atau hanya mendengarkan saja? Atau belajar sambil makan? Belajar sambil mendengarkan musik? Atau belajar sambil tidur-tiduran? Nah, itu adalah salah satu teknik yang harus kalian pahami. Kira-kira aku ini cocoknya di mana? Kalau ceramah saja bosan. Oke, kita sekarang belajar sambil mendengarkan musik. Musik apa? Musik yang sekiranya sinkron dengan mata pelajaran. Atau kalau matematika masa ada musiknya, kamu? Nah, kalian bisa
belajar sejenak sambil mendengarkan musik yang menurut kalian itu mengembalikan konsentrasi. Pasti kalian punya satu musik yang buat kalian semangat kan? Itu yang didengarin. Yang penting jangan lagu-lagu galau. Kalau kalian dengerin lagu-lagu galau, maka kalian akan selalu terbawa dalam hal kesedihan. Pasti. Ya. Itu ya. Gunakan teknik belajar yang cocok untuk kamu. Misalkan kalau di sini setiap orang itu kan punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka belajar dengan membaca saja, ada yang suka mencatat saja, ada juga yang suka belajar lewat audio atau video. Ya, jadi temukan belajar yang paling efektif buat kamu sehingga proses belajar akan lebih menyenangkan. Apalagi sekarang di era kurikulum merdeka. Ya, guru dan siswa tidak dituntut untuk melakukan teknik pembelajaran satu saja, tetapi dalam satu kelas itu bisa berbeda-beda. Ada yang suka presentasi, satunya presentasi, satunya dia menggambarkan pelajarannya melalui bahasa tubuhnya atau yang sebagainya, atau bahkan ada yang menginginkan belajar di luar kelas. Itu adalah salah satu teknik yang cocok untuk kita, tapi tetap sesuai dengan arahan guru, karena setiap guru nanti akan mempersiapkan teknik apa saja yang cocok untuk disampaikan nantinya ketika punya jadwal di kelas ya. Kemudian ada trik lagi, yaitu fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Jadi ketika kalian belajar, ingat, belajar bukan hanya soal mendapatkan nilai atau hasil ya. Nikmati prosesnya, pelajari hal-hal baru, dan jangan takut mencoba apapun itu, pelajaran apapun itu. Dengan begitu kalian akan merasa lebih semangat untuk belajar tanpa perlu khawatir soal hasil akhir. Jadi ketika kalian ingin belajar, jangan melihat aku harus dapat 100, aku harus dapat nilai A+. Itu salah. Itu akan membuat pikiran kalian merasa bahwa yang kalian tuju bukan prosesnya, bukan pengetahuannya, tetapi hasilnya. Nah, jadi ketika kalian sudah targetnya nilai dan pada akhirnya nilai kalian tidak sesuai, maka kalian akan lebih down, motivasi akan hilang. Jadi jangan hanya lihat akhir, karena begini, di dalam hadis juga disampaikan, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Siapa yang selalu bersungguh-sungguh dalam proses pasti akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu benar ya. Ketika hasil mengkhianati kita, coba tebak proses apa yang sudah kalian berikan kepada diri kalian. Saya punya cerita tentang seseorang murid ya. Mungkin dulu saya punya seorang murid yang mana sebut saja namanya Dinda. Awalnya Dinda ini merasa sangat berat dan kehilangan semangat karena materi yang sangat menumpuk, matematika, bahasa Inggris, atau pelajaran-pelajaran lainnya. Lalu ia memulai mencoba tips-tips yang tadi, mulai menentukan jadwal, tujuan, gunakan teknik belajar yang cocok ya, dan terutama fokus. Dan tidak kalah penting adalah niat kalian untuk belajar ya. Si Dinda itu mencoba untuk menggunakan kiat-kiat yang sederhana tadi, yang sesuai dengan kemampuannya, menetapkan tujuan belajar mingguan dan belajar secara teratur. Dina juga menemukan gaya belajar yang cocok untuknya ya. Gaya cocok untuknya apa? Mungkin dengan dia belajar melalui video, audio, ilmunya lebih mudah masuk ya, ketimbang dia dijelaskan, diceramain oleh gurunya. Akhirnya dia menemukan, bahkan dia melakukan pelajaran sendiri pun dia juga menggunakan teknik itu. Tidak harus belajar dengan guru, dia menggunakan teknik itu. Dalam keadaan belajar sendiri pun dia menggunakan. Akhirnya perlahan Dinda mulai melihat hasilnya. Belajar jadi terasa lebih ringan dan ia kembali semangat. Dina tidak hanya lebih percaya diri, tapi juga menikmati proses belajarnya. Jadi cerita ini membuktikan bahwa perubahan kecil bisa memberi dampak besar.
Baik teman-teman, menjaga motivasi adalah perjalanan yang memerlukan usaha terus-menerus. Jangan takut untuk terus mencoba dan mencari cara belajar yang paling cocok buat kalian. Ya, jangan takut, karena setiap orang itu mempunyai teknik belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda. Dan jika kalian butuh bantuan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya sebagai konselor pada kesempatan ini. Bersama ini kita bisa menemukan solusi terbaik. Baik, dari beberapa penyampaian yang saya sampaikan tadi terkait kiat-kiat atau tips-tips agar kalian merasa termotivasi, mungkin ada beberapa pertanyaan. 2 pertanyaan masing-masing bisa diajukan, karena ini adalah sebagai acuan bahwa kalian merupakan seseorang yang ingin mengalami perubahan untuk motivasi belajar. Silakan, mulai dari Holid. Boleh bertanya hal yang mungkin membuat kamu selalu berpikir-pikir. Kenapa ya? Kenapa? Bu, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Kenapa saya sering merasa kehilangan semangat belajar, bahkan untuk mata pelajaran yang saya suka? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ini terkait tentang motivasi belajar. Ya, karena terkadang motivasi itu sifatnya naik turun, tergantung mood, tergantung lingkungan, dan tergantung apa yang kita hadapi setiap harinya. Kehilangan semangat belajar ini adalah hal yang sangat umum terjadi. Cobalah untuk mengingat kembali alasan mengapa kamu memilih pelajaran itu. Ya, atau kalau di sekolah tidak ada mata pelajaran yang kita pilih kan, semua sudah wajib disediakan dan kita wajib mengikuti. Namun kamu harus kembali lagi untuk mengingat, ya, ini adalah pelajaran yang wajib. Bagaimana caranya aku harus bisa? Yang pertama adalah niatkan, tanamkan niat kamu bahwa ini adalah pelajaran yang harus aku tuntaskan, mata pelajaran yang harus aku capai di akhir nanti. Kamu harus menemukan kembali minatmu dan menetapkan tujuan kecil bisa membantu membangkitkan semangatmu. Ingat ya, dalam belajar tidak harus proses akhir atau tidak harus nilainya, tetapi adalah proses ketika kamu dalam melaksanakan pelajaran tersebut. Kamu ingat-ingat kembali bahwa ini adalah pelajaran yang harus saya tuntaskan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan mood-mood yang tidak baik bagi kita, atau menghilangkan semangat yang tidak harus ada pada kita. Mungkin itu terkait dengan motivasi belajar. Jadi kamu harus menemukan alasan kenapa kamu tidak suka. Apa karena mungkin kamu lagi banyak masalah, atau mungkin kamu punya problem yang susah sekali untuk diselesaikan. Kamu bisa mendatangi salah satu guru untuk meredupkan rasa sedihnya kamu, sehingga ketika kamu sudah merasa fresh, kamu akan kembali lagi belajar dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari teman sebelah ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya ya, Bu. Siap. Kenapa saya merasa kesulitan memahami materi pelajaran? Memahami materi pelajaran tertentu, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Oke, ini terkait dengan kesulitan. Cara mengatasi kesulitan, jika kamu kesulitan dengan materi, cobalah berbagai cara belajar. Seperti belajar kelompok. Karena terkadang ada orang itu yang ketika belajar sendiri itu merasa kesulitan. Belajarlah kamu kelompok. Ya. Atau mencari sumber tambahan. Bagaimana? Dari guru, dari internet, dari buku-buku, bahkan dari statement-statement para ilmuwan, atau kamu bisa mendapatkan informasi pada orang-orang yang lebih ahli. Ya. Seperti video pembelajaran, ini banyak sekali sekarang sudah bebas bisa kita akses ya, terkait video pembelajaran atau terkait materi itu. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau teman sekelas yang lebih paham.
Ini adalah solusi untuk kamu. Ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari kalian masing-masing, silahkan diungkapkan. Tidak. Untuk kamu, Holid? Cukup. Baik, dari sekian pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang ini, maka bisa saya tarik kesimpulan bahwa setiap orang itu mengalami perubahan itu adalah hal yang sangat wajar. Namun, kita kembali lagi kepada diri kita. Kembalikan niat kita, untuk apa kita itu sekarang, tujuan kita untuk apa, belajar. Dan ingat bahwa tanpa adanya fokus, ya, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan proses yang akan kita hadapi selanjutnya. Sekian itu saja yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, untuk kali ini kita langsung saja ke materi kita, pelajaran sejarah kebudayaan Islam terkait dengan peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Coba sekarang ditanya ini, kalian tahu nggak bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam? Ada yang tahu nggak? Ada yang penjajahan, perang, apa lagi? Perbudakan, oke, apa lagi? Ya, kerajaan. Baik, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi bangsa Arab Quraisy banyak sekali yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri. Ya, seperti batu, kayu, dan logam. Juga menurut Ibnu Katsir menyatakan bahwa bangsa Arab itu menyembah berhala, batu. Barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu tanah haram, Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram itu, untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Jadi itu adalah salah satu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, coba sekarang Dian berdiri, berdiri. Sekarang coba dibaca judul dengan penjelasannya. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pada masa dari apa itu? Ya, tentu bisa maju, coba maju ke depan. Di sini, ya. Lewat. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Katsir, yang menyebabkan bangsa Arab buat berhala dan batu ialah barang. Oke, selanjutnya sistem peradaban bangsa Quraisy sebelum Islam. Silakan kalian boleh dulu. Terima kasih ya. Sistem peribadatan bangsa Arab Quraisy sebelum Islam. Nah ini perhatikan. Pada mulanya bangsa Quraisy telah mengikuti atau meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu adalah apa namanya? Agama Hanafiyah. Artinya apa agama Hanafiyah? Benar dan lurus. Jadi sebelum datangnya Islam, agama Islam, ya, bangsa Arab Quraisy itu telah mengakui ajaran agama Hanafi yang berarti lurus. Kemudian juga munculnya berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyebab berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Nah ini yang adalah salah satu yang menyebabkan atau jatuhnya agama Hanafi itu menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ay. Menurut Ibnu Katsir, yang menyebabkan bangsa Arab menyebabkan untuk menyembah berhala dan batu adalah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus mereka bawa batu. Nah batu itulah yang disembah oleh bangsa Arab Quraisy. Jadi dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan
tempat mana? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah beberapa berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Ya, Hubal ini sudah dijelaskan bahwa tempatnya di sisi Ka'bah merupakan salah satu dewa yang disembah oleh masyarakat Arab, terutama Bani Quraisy sebelum datangnya agama Islam. Kemudian Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat juga merupakan salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Oke, beberapa bentuk pemujaan. Coba Sira, silakan dibaca, jelaskan bagaimana bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Boleh ke depan? Cukup di sana, baik. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. 1. Menyembah malaikat. 2. Menyembah jin, roh dan hantu. 3. Menyembah bintang. 4. Menyembah berhala yang terbuat dari batu, kayu, dan batuan. 5. Beragama Yahudi dan Nasrani atau disebut juga Kristen. Agama Yahudi masuk pada abad ke-14 1491, sedangkan agama Nasrani masuk pada abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Habsyi dan Romawi. Baik, terima kasih teman-teman untuk Ira. Nah, ini adalah beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Apa saja? Yang pertama, menyembah malaikat. Ya, jadi malaikat juga termasuk salah satu sesembahan orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemudian menyembah jin, ruh, dan hantu. Ini sistem kepercayaan nenek moyangnya. Ya, menyembah bintang, kemudian menyembah berhala yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang tadi ditemukan di berbagai daerah. Kemudian juga beragama Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi agama Yahudi atau Nasrani itu juga sudah ada sejak dulu. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ya, agama Yahudi dan agama Nasrani. Sebelum datangnya agama Islam, Yahudi dan Nasrani juga sudah ada. Oke, agama Yahudi masuk pada abad keberapa? Abad ke-14 atau kalau Masehinya 1491. Sedangkan agama Nasrani itu masuk pada abad ke-4 Masehi. Jadi agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapatkan bantuan dari kerajaan Habsyi dan Romawi. Masih semangat? Coba kalian berdiri semuanya, berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita supaya tidak ngantuk ya. Karena pagi-pagi begini biasanya masih ngantuk ya. Masih. Oke, sebelum Islam orang Arab Quraisy juga percaya pada tahayul. Kalian tahu nggak tahayul itu apa? Apa itu tahayul? Apa itu tahayul? Ada yang tahu? Mitos. Mitos. Oke, selain itu apa lagi? Hoax. Apa lagi? Tahayul. Mitos. Ya. Tahayul itu adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan fakta atau tidak sesuai dengan logika, termasuk hoax, mitos. Jadi kalau misalkan ada orang yang bercerita yang tidak sesuai dengan akal atau tidak sesuai dengan fakta, ya berarti tahayul, hoax. Ya. Sebelum Islam orang Arab Quraisy juga percaya pada tahayul. Yang pertama, di dalam perut setiap orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit perut manusia, itu kepercayaan mereka. Tapi kalau menurut kita kira-kira masuk akal nggak? Tidak. Masa ada ular? Iya, kecil. Mungkin khusus ya. Kalau kita lapar pastinya bunyi. Kemudian juga mereka kalian sedang lapar? Ya, jadinya bunyi juga ya. Ada ularnya itu lagi sedang lapar. Mereka biasa menggunakan cincin
tidak ada kekuatan atau jimat, bukan kan? Itu hanya sekedar perhiasan. Bila mereka mengharap turun hujan, mereka mengikat rumput kering pada ekor kambing. Nah, ini kepercayaan mereka. Kalau kita, bagaimana untuk mengharap hujan? Dengan melaksanakan sholat istisqa. Ya, kalau kita meminta hujan, kita melaksanakan sholat istisqa. Ya. Kalau sekarang musim hujan, apa kita butuh sholat istisqa? Tidak. Selanjutnya, ini juga ada beberapa perilaku, ya, ada beberapa perilaku yang terdapat atau yang terjadi di bangsa Arab Quraisy. Yang pertama adalah moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Kalian tahu nggak makna jahiliyah itu apa? Jahiliyah, jahilun artinya bodoh. Ya, dalam bahasa Arab jahilun artinya bodoh. Tetapi jahiliyah di sini bukan artinya bodoh tidak tahu, tidak. Mereka pintar. Ya, jahiliyah di sini adalah mereka enggan untuk mengakui kebenaran. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hanya disebut dengan kaum jahiliyah. Yang lebih buruk moralnya lagi adalah suku Arab yang mengurus bayi perempuan. Mereka secara hidup karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak ada gunanya dan akan menyusahkan orang tua. Jadi mereka merasa terhina apabila memiliki anak perempuan. Dan ini yang suka membunuh anak perempuan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani, ada yang tahu nggak? Bani As'ad. Ya. Jadi mereka beranggapan bahwa perempuan itu akan menyusahkan orang tua. Kalau sekarang di zaman setelahnya Rasulullah Islam, apakah ada yang membunuh anak perempuan? Tidak. Laki-laki perempuan itu sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan. Ya, laki-laki dan perempuan itu ya ada. Kalau menurut Allah ya tidak ada yang membedakan hanya amal kebaikan. Ya, atau tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin menurut pandangan Allah. Tetapi keimanan dan ketakwaannya lah yang membedakan di sisi Allah. Nah, ini di dalam bidang bahasa, jadi bangsa Quraisy juga sudah mengenal pendidikan, ya, sudah mengenal seni bahasa. Orang-orang Arab Islam itu sangat maju, bahasa mereka indah, syair-syair mereka sangat banyak dan indah. Dalam lingkungan mereka, para penyair itu sangat dihormati. Dia tahu di pasar bekas dadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Jadi seperti ada pertemuan, perkumpulan atau pertunjukan. Ya. Nah, itu ada salah satu gambar. Ini mengibaratkan selama 1 tahun itu bangsa Arab itu mengadakan deklamasi saja. Selain Ukas masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpul. Ya, banyak juga ada pasar-pasar tempat berkumpul mereka seperti Madinah dan Zulmajas. Salah satu alat publistik yang amat luas lapangan yaitu khitobat. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab itu sangat fasih berpidato, bahasanya sangat indah. Jadi kata-kata jahiliyah itu bukan mengakukan tentang bodohnya orang Arab. Pinter, ya, ilmu pengetahuan sudah, namun mereka enggan mengakui kebenaran, ya, tentang kebenaran. Ya. Begitulah seorang ahli sejarah
Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang sebelum datangnya agama Islam itu mereka itu membangkang terhadap kebenaran, terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahat yang artinya bohong. Baik, ada yang mau bertanya tidak terkait dengan materi kita hari ini? Ada evaluasi pembelajaran. Silakan kalian scan. Ada beberapa pertanyaan nanti di sini. Silakan kerjakan di rumah kalian masing-masing. Ya, jawabannya silakan diupload di Google Drive kalian. Tinggal nanti ibu buka. Ya, siapa yang mengerjakan. Ya, karena di sana tertera nanti jam berapa kalian upload. Jadi di sana penilaian ibu yang pertama mengumpulkan dan juga kebenaran dalam yang dijawab. Oke, coba sekarang berdiri semua. Berdiri. Ya. Oke. Sekarang kita nyanyi lagu biar semangat ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beri jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati beri jari. Ayo dia bilang. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, berhubung waktu sudah habis, ya, jadi ibu minta kalian untuk men-scan barcode ini. Nanti di sana ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ya? Tidak ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, sebelum kita tutup silakan kembali ke duduk kalian masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Ya, ketua kelas silakan dipimpin baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.